Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Anak-anak semuanya udah hadir? Semoga semuanya udah online ya. Oh iya, terima kasih semuanya udah online. Alhamdulillah, berarti semuanya hadir ya. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tema hari ini, pembelajaran hari ini adalah tema 2. Subtema 1 yaitu bersatu kita teguh. Pembelajaran ke-1. Tujuan dari tema ini adalah untuk menggali informasi penting dari sebuah judul bacaan. Memahami isi makna teks proklamasi kemerdekaan. Ingat anak-anak, sekarang lagi zaman pandemi ya. Kita jaga atau lawan COVID-19 ini yaitu dengan cara 1. Mencuci tangan, 2. Pakai masker, jaga jarak, tidak lupa jaga kesehatan yaitu dengan cara makan teratur, istirahat teratur, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bervitamin. Kita mulai anak-anak pembelajaran tema 2 ya, yaitu menggali informasi penting dari sebuah judul bacaan dengan menggunakan kata apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Sebelum pembelajaran ini dimulai, kita lihat pembelajaran hari kemarin, yaitu bekerja sama mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan, kita harus ada kerjasama, yaitu pertama di bidang keberagaman, kerjasama melawan penjajahan, bekerja sama dalam menganalisis atau penyesuaian diri dengan lingkungan. Apa? Menanyakan sesuatu. Contohnya, apa isi teks proklamasi? Kapan? Menanyakan waktu. Kapan Indonesia merdeka? Di mana? Menanyakan tempat. Di mana teks proklamasi dibacakan? Siapa? Menanyakan orang. Siapa yang membacakan teks proklamasi? Mengapa? Menanyakan sebab atau alasan. Mengapa kemerdekaan harus dipertahankan? Kesimpulan dari menggali informasi penting dari sebuah judul bacaan dengan menggunakan kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, di mana, maka akan terbentuklah menjadi sebuah cerita yang bersejarah. Makna proklamasi kemerdekaan. Anak-anak, setelah membaca, memahami isi teks proklamasi kemerdekaan, anak-anak akan mengetahui bagaimana cara memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Makna teks proklamasi kemerdekaan merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia, yaitu dengan ditandai dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan, membawa perubahan bangsa. Pada zaman penjajahan
penjajahan sampai zaman kemerdekaan, banyak perubahan, terutama perubahan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang sudah sangat berkembang. Terlepas dari penjajahan. Dengan terlepasnya dari penjajahan, bangsa Indonesia mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak, kesehatan yang lebih baik, dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Pembacaan teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Penjahit bendera merah putih yang menjadi simbol bendera bangsa Indonesia adalah Ibu Fatmawati Soekarno. Kesimpulan dari makna teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah: pertama, membawa perubahan bangsa, menjadi titik awal penghantar bangsa Indonesia menuju ke bangsa yang lebih maju dan sejahtera. Banyak perubahan lagi, diantaranya perubahan pendidikan, perubahan kesehatan, perubahan infrastruktur yang sudah begitu berkembang. Manfaat hewan dan tumbuhan. Setelah melihat gambar dan contoh, anak-anak akan dapat menyebutkan manfaat hewan dan tumbuhan. Contohnya, sebagai bahan pangan, padi adalah merupakan bahan pokok makanan. Sandang atau pakaian. Contohnya, kapas. Kapas adalah bahan pokok untuk membuat pakaian. Bahan obat-obatan, diantaranya lengkuas, kunyit, jahe, daun suruh. Membantu pekerjaan manusia, diantaranya delman. Delman dapat mengangkut barang atau manusia. Kerbau akan membantu pekerjaan manusia, yaitu membajak sawah. Perhiasan. Perhiasan dapat dibuat dari hewan, contohnya mutiara. Kerajinan. Kerajinan yang terbuat dari hewan. Ikat pinggang, dompet, tas, sepatu dari kulit. Kesimpulan dari manfaat hewan dan tumbuhan. Berdasarkan gambar dan contoh-contoh tadi, manfaat hewan dan tumbuhan adalah: pertama, untuk bertahan hidup, untuk menjaga kesehatan, dan dapat mempertahankan kemerdekaan dengan penuh semangat. Lembar kerja. Tugas dari Ibu untuk pelajaran bahasa Indonesia adalah membuat kalimat tanya. Tadi temanya adalah proklamasi kemerdekaan. Jadi, anak-anak gali informasi penting dari proklamasi kemerdekaan dengan menggunakan kata tanya: apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Selanjutnya, untuk pembelajaran IPA, jawablah soal di bawah ini dengan tepat. Apa yang dimaksud dengan adaptasi? Bagaimana cara pohon jati beradaptasi dengan lingkungan? Eceng gondok mempunyai daun tipis dan lebar, berguna untuk.
Sebutkan manfaat tumbuhan bagi manusia. Sebutkan manfaat hewan bagi manusia. Selanjutnya, untuk penilaian keterampilan adalah IPS. Untuk IPS, Ibu minta laporan hafalan dari makna proklamasi kemerdekaan. Laporan hafalan, anak-anak bikin video dan kirim lewat WA. Semoga anak-anak semua dapat melaksanakan lembar kerja dari Ibu dengan baik. Hasil analisis dari penilaian yang Ibu kumpulkan, yang sudah mencapai KKM ada 21 orang, dan yang 2 orang masih di bawah KKM. Yang telah mencapai nilai di atas KKM, anak-anak boleh mengikuti pengayaan, yaitu dengan cara cari informasi penting dari makna teks proklamasi kemerdekaan. Boleh cari di Google, cari yang belum anak-anak ketahui. Untuk anak-anak yang nilainya masih di bawah KKM, boleh mengikuti remedial, yaitu dengan cara cari informasi penting dari sebuah judul bacaan, atau boleh dari beberapa judul bacaan. Boleh bebas, sebanyak-banyaknya. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya Nana, walaupun pembelajaran daring, kita tetap semangat ya belajar. Dan jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, makanan yang teratur ya, dan tidur teratur. Anak-anak, semoga anak-anak semuanya sehat terus. Dan untuk menutupi pembelajaran ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.